Halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel gua. Apa kabar kalian guys? Sudah berapa lama ya? 8 bulan kalau nggak salah gua terakhir upload video motovlog lagi. Dan ya sekarang baru sempat bikin video lagi. Pasti kalian sudah notice tadi dari awal video sudah aku tunjukin, dan sekarang kalian bisa lihat gue udah ganti motor sekarang menjadi Suzuki GSX S150. Motor Honda Beat gue yang lama itu gue jual dan gue berganti ini Suzuki GSX ini ya. Oh, ngomong-ngomong, ini kan lagi Natal nih, tanggal 25. Gue pastinya ingin mengucapkan selamat Natal ya buat kalian yang merayakan ataupun yang tidak merayakan juga. Semoga Natal kalian itu menyenangkan, dan tahun baru tahun 2021 kalian ini kan sudah mau selesai kan, 2021. Semoga 2021 kalian itu sudah dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan lah ya. Ya walaupun ada yang menyedihkan juga kan. Gua minta maaf sebelumnya gue nggak upload selama 8 bulan itu karena gue itu selama 8 bulan itu gue ngurus perkuliahan gue ya. Gue baru masuk semester 1 sebagai seorang mahasiswa di Universitas Multimedia Nusantara atau bisa dibilang UMN. Gue mengambil jurusan teknik komputer. Sebenarnya ini gue udah selesai UAS, ujian akhir semester 1. Sekarang lagi libur dan makanya gue bisa lagi sempat bikin video lagi nih. Dan selama semester 1 perkuliahan gue telah melewati banyak hal ya. Dan yang pastinya saat awal-awal masuk itu ada yang namanya OMB, orientasi mahasiswa baru ya, semacam ospek gitulah ya, dan itu cukup melelahkan. Karena gini, selama ospek OMB itu tuh gue dikasih tugas kayak gue bangun jam 7 pagi atau jam 7 kurang ya. Dan itu gue tidurnya besok. Besok tuh maksudnya gue bangun jam 7, tidurnya jam 1 malam besok. Karena seharian ngerjain tugas penuh. Capek pasti, diuji mental dan fisik gitu kan. Tapi ya namanya juga adaptasi ke perkuliahan kan. Ya namanya juga kita berubah dari siswa ke mahasiswa ya. Selama 8 bulan itu gue perkuliahan dulu, gue fokus. Sebenarnya gue sempet riding juga selama itu 8 bulan itu. Cuman gue sengaja nggak ngerekam aja gitu. Ya sekarang sudah bisa lagi lah. Ngomong-ngomong soal motor baru gue nih, Suzuki GSX S150. Ada banyak faktor dan yang menjadi alasan kenapa gue pilihnya tuh ini, Suzuki ini. Ini gue beli bekas di RND Motorsport ya. Dari Instagram nanti gue kasih deh kayak gimana RND Motorsport. Sorry batuk. Gue meriset di OLX dan di IG dan akhirnya nemunya yang di Instagram ini. Dan akhirnya ya udah deh, gue tertariknya sama yang ini. Oke, untuk alasan-alasan kenapa gue pilihnya si GSX ini, yang pertama karena harga, pasti harga. Dibandingkan saingannya dia, misalnya Suzuki GSX ini punya saingan, misalkan dari Honda kita ambil CB 150R, lalu dari Yamaha kita ambil Vixion R lah, jangan MT-15. MT-15 mah bukan saingannya. Dibanding ketiga merek ini gue tidak bermaksud menjelekan, tapi ya menurut gue ini harganya paling oke gitu. Tapi gue di sini tidak akan menyebutkan berapa harga gue beli motor ini karena terlalu privasi ya. Gue nggak mau aja lah intinya dah. Tapi intinya gitu. Dibanding dengan Honda CB dan Yamaha Vixion R, si GSX-S ini yang paling murah. Dan karena itulah kenapa gue ambil si GSX ini ya. Itu faktor yang pertama. Nah faktor yang kedua adalah gue suka motor naked. Kan bisa aja kan gue pilih motor fairing kayak GSX R150 atau Yamaha R15, Honda CBR. Sebenarnya nggak apa-apa, gue ngambil motor itu juga gue jabanin, dah nggak apa, gue nyetir gitu. Cuman secara gue pribadi, gue tuh lebih suka model naked aja. Kenapa? Karena ya menurut gue lebih ganteng ya. Nggak itu agak gimana ya. Menurut gua motor naked itu lebih bisa daily use, maksudnya nggak gampang pegel gitu. Karena kalau fairing tuh kayak nukik turun banget gitu tubuhnya, nanti tangan itu tuh rasanya pegel.
kalau nyetir terlalu lama. Lalu itu faktor kedua. Faktor ketiga itu karena gue itu suka karakteristik gimana sih ngomongnya karakteristik mesinnya Suzuki. Nah, ini sekali lagi tidak menjelek-jelekan ya, masing-masing pabrikan itu punya kelebihannya sendiri-sendiri. Honda kelebihannya irit ya, nggak usah ditanya, kalian udah pasti tahu kan ya. Honda itu memang kelebihan motornya tuh irit-irit semua, irit terus juga nyaman lagi. Tahu kan motor-motor Honda kalau dibuat riding tuh posisi ridingnya tuh nyaman, nyantai, jadi enak, gak gampang pegel gitu kan. Nah, terus kalau untuk Yamaha, Yamaha tuh bisa gue bilang tuh kayak seimbang antara mesin yang hebat, nyaman dan irit. Jadi kayak balance gitu Yamaha. Jadi nggak kenceng-kenceng amat, nggak boros-boros amat, dan nggak capek. Tapi tetap Yamaha oke gitu bagi gue. Nah kalau Suzuki, nah kenapa gue pilih karena mesinnya Suzuki itu tuh mantap. Apalagi ini motor DOHC kan, yang artinya di putaran RPM atas itu dia pasti kuat tenaganya. Nah gue tuh suka aja sama karakteristiknya Suzuki. Aduh tuh jalanannya. Tapi gue naik Suzuki GSX ini tidak ngerasa terlalu nukik atau pegel apa sih. Ya kecuali jalan naiknya lama banget sampai berjam-jam gitu ya, pasti pegel juga kan akhirnya. Tapi ini sih nggak bikin gue pegel. Nih gue nggak pegel ini. Ya salah satu faktor juga karena gue tinggi. Serius, tinggi gue tuh di atas 170 cm. Gue bahkan lupa tinggi gue tepatnya itu berapa. Tapi gue tuh termasuk yang tinggi untuk seorang orang biker gitu naik motor. Gue termasuk tinggi. Naik R15 aja gue sebenarnya napak. Cuman ya itu, gue nggak mau aja R15 pegel. Ya jadi itu tadi sih 3 alasan yang paling utama kenapa gue pilih si GSX ini Suzuki. Tolong dicatat ya, ini pendapat gue pribadi, pendapat subjektif ya. Jangan terlalu dijadikan kayak alasan ngejelekin atau apa gitu. Enggak, ini pendapat gue pribadi. Karena gue yakin kalian pasti punya alasannya sendiri-sendiri kan memilih sebuah brand motor ya. Kalian pilih Honda karena apa, kalian pilih Yamaha karena apa, kalian pilih Suzuki karena apa. Ngomong-ngomong juga, kalau bisa dibilang sebenarnya Suzuki itu brandnya kalah bersaing dengan Honda sama Yamaha. Ya jadi kayak, coba misalkan kalian tanya orang deh, pilih motor apa, pasti rata-rata kayak larinya ke Honda atau Yamaha kan. Kayak nama Suzuki itu jarang banget disebut gitu. Soal ya salah satu faktornya juga karena Suzuki itu kurang motor matic. Karena dari Honda nih, motor maticnya apa? Beat paling laku, Vario laku, terus PCX laku, Forza yang 250 cc. Nah banyak kan motor maticnya Honda. Terus juga dari Yamaha, Yamaha Aerox, NMAX, terus yang baru juga Yamaha Gear, banyak. Nah makanya kenapa Honda sama Yamaha bisa menang, yaitu karena mereka menjual motor matic yang lebih cocok untuk orang Indonesia. Macet-macet kayak gini, lihat nih, ini kan macet kayak gini, motor matic berbahagia, motor kopling pegel. Mungkin kalau Suzuki mengeluarkan produk unit yang matic gitu kan ya, kayak Suzuki Saluto tuh yang dirumorin mau ada, mungkin bisa bersaing Suzuki. Jadi kenapa alasan gue juga kok malah ganti kopling sih? Kenapa maksudnya nggak ganti Aerox atau NMAX atau tetap di matic aja? Ya ini sih sebenarnya pendapat pribadi, gue suka ngopling aja. Karena menurut gue tenaganya lebih dapat, lebih fun aja menurut gue kalau ngopling gitu. Ini pendapat pribadi sih. Nih kalian juga bisa lihat kan kilometernya 21.000 di motor ini. Itu jadi bukti gue beli motor ini tuh bekas gitu. Ya beli motor bekas juga nggak ada salahnya kok, asalkan kalian tahu cara. Kalian tuh kalau beli ya entah motor bekas atau mobil bekas harus bisa paham gimana cara ngecek bahwa motor atau kendaraan itu tuh masih bagus atau tidak. Kalian cek dari suara mesin atau kalian cek bodi-bodinya, dan yang penting juga surat-suratnya dicek. Nah ntar kalian beli kendaraan bodong aja, wah nggak, no. Gue juga sebenarnya nggak bisa bilang kelebihan dan kekurangan motor ini apa aja, karena ya gue baru pakai berapa lama sih. Gue baru dapet motor ini tuh kemarin Senin, itu baru gue bawa jalan
sampai sekarang ya gue belum bisa menentukan apa kelebihan dan kekurangannya. Palingan nanti tunggu beberapa waktu dulu baru bisa gue daftar tuh, ini motor tuh kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu. Ya sejauh ini sih masih oke lah. Suzuki emang the best dah kalau buat motorsport. Mesinnya oke, responsif, DOHC lagi kan ini. Terus juga gue naik ini nggak pegel ya karena memang motornya kecil. Ini motor itu kecil sebenarnya, beneran. Motornya itu kecil dan langsing. Kalian bisa samain motor ini dengan GSX R ya. GSX ini yang versi fairing itu tuh sama ukurannya. Bedanya apa? Itu cuma dikasih fairing doang, udah. Ya cuma beda fairing naked. Tapi gue tetap prefer naked lah. Ya jadi begitulah kisah gue mendapat motor ini. Kenapa gue memilih motor ini, dan selama 8 bulan itu nggak upload video ya karena kuliah. Sebagai seorang sekarang mahasiswa, bukan siswa lagi di UMN ya. Ya mungkin itu dulu sih yang bisa gue sampaikan untuk video kali ini. Video gue yang comeback ya istilahnya. Nanti kedepannya gue akan upload video lagi pastinya untuk motovlog gue. Jadi sekali lagi selamat Natal buat kalian yang merayakan ataupun yang tidak merayakan ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan salam satu aspal guys. Dadah.